Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Lisa Putri Bihana dengan NIM 2020330515 dari kelas 4A PGSD. Di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah dijelaskan dosen kami, dosen Bapak Muhammad Syarifuddin Kurnianto. Di sini mereview materi mengenai kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya saya akan memperjelas lagi materi kedudukan media dalam proses belajar mengajar tersebut. Nah, saya di sini akan mereview kembali materi yang sudah dijelaskan dosen kami, yaitu materi mengenai kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Di sini, proses belajar mengajar dapat diartikan juga sebagai proses komunikasi. Dalam proses komunikasi ini terjadi urutan pemindahan informasi atau pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Proses belajar mengajar itu selanjutnya adalah proses komunikasi bisa diartikan proses komunikasi, penyampaian pesan juga sampai penerima pesan. Proses komunikasi dalam konteks belajar melewati pesan guru, media, penerima pesan guru, dan tujuan hasil belajar. Nah, di sini ada pengertian media. Media merupakan bentuk jamak dari medium, yang artinya perantara atau mengantar. Menurut istilah, media adalah segala bentuk atau saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Media pembelajar disinilah adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong terjadinya belajar pada dirinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi media pembelajaran, nilai media pembelajaran, dan manfaat media pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran ini menyangkut yang pertama ada menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, ada manipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Dan yang keempat, ada pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai nilai media pembelajaran. Di sini, nilai media pembelajaran ada media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, ada media dapat mengatasi batas ruang kelas. Yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Yang ketujuh, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar. Yang kedelapan, media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. Dan yang kesembilan, ada media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran di sini ada yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar atau pengajaran lebih produktif. Yang kedua, bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang ketiga, pengajaran akan lebih bersifat langsung karena metode yang digunakan akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, melainkan mengajak siswa secara langsung untuk mengalami dan berinteraksi dengan sumber belajar. Dan yang terakhir, ada siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai klasifikasi media pembelajaran berdasarkan sifat dan jenis. Yang pertama ada media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Contohnya ada radio, piringan hitam. Yang kedua ada media visual.
Media visual di sini adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Contohnya film strip atau film rangkai, slides atau film bingkai, foto, gambar atau lukisan. Yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang punya unsur suara dan unsur gambar. Ada yang audiovisual diam dan audiovisual gerak. Nah, di sini saya akan membahas mengenai berdasarkan teknik pemakaian. Ada media elektronik dan media non elektronik. Berdasarkan daya jangkau, ada daya jangkau serentak, daya jangkau terbatas, atau dimanfaatkan secara individual. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran itu ada beberapa media, ada beberapa dimensi. Yang pertama ada media 2 dimensi, yang kedua ada media 3 dimensi, yang keempat ada media proyeksi, yang keempat ada lingkungan sebagai media. Nah, yang media 2 dimensi ini di sini penjelasannya yaitu media yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Contohnya gambar atau foto, sketsa, diagram, grafik, kartun, ataupun poster. Yang kedua ada media 3 dimensi. Media 3 dimensi ini adalah media merupakan media dalam bentuk model. Contohnya model padat atau solid model, model penampang, model susun, model kerja, mock-up, diorama. Yang ketiga ada media proyeksi. Media proyeksi ini adalah media yang diproyeksikan seperti slide, film strip, transparan. Yang keempat ada lingkungan sebagai media, contohnya kebun, pasar, industri, sekolah, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi komputer dalam proses belajar mengajar. Software yang dapat digunakan untuk presentasi yaitu yang pertama ada bersifat multimedia, yang kedua ada bersifat hyperlink, yang ketiga ada full screen. Nah, di sini bersifat multimedia contohnya seperti teks, animasi, gambar, audio, video atau film, baik sebagai gabungan dari semua unsur tersebut. Yang kedua ada bersifat hyperlink, contohnya teks yang menghubungkan file teks dengan file teks yang lain atau file jenis lain, atau dan hipermedia atau file selain jenis teks seperti video, animasi, image yang dapat juga dihubungkan dengan file jenis yang lain. Yang ketiga ada full screen. Full screen di sini adalah hasil pengolahan data untuk presentasi dapat ditampilkan dalam ukuran tampilan layar yang besar karena dalam presentasi menghendaki penyajian pesan yang jelas dan mampu memvisualisasikan detail objek, maka pesan perlu disajikan dalam ukuran. Saya akan membahas mengenai media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, tapi terambil dari beberapa sumber belajar yang sungguhnya banyak sekali, dapat di mana-mana, di sekolah pusat, kota, di pedesaan. Sarifuddin Yu dan Winata Putra mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi 5 kategori. Yang pertama ada manusia, yang kedua buku atau perpustakaan, yang ketiga ada media massa, yang keempat ada alam lingkungan, dan yang terakhir ada media pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas lagi mengenai prinsip-prinsip pemilihan media. Ada tujuan pemilihan, ada karakteristik media pengajaran, ada alternatif pilihan. Nah, juga ada prinsip-prinsip penggunaan media. Yang pertama, menentukan jenis media yang tepat. Yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Dan yang terakhir, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Faktor-faktor pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, program pengajaran. Yang ketiga, sasaran program. Yang keempat, situasi dan kondisi. Yang kelima, kualitas teknik. Dan yang keenam, keefektifan dan keefisien penggunaan.
Selanjutnya saya akan membahas lagi mengenai kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama ada ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Yang keenam, sesuai dengan tarif berpikir siswa. Selanjutnya saya akan membahas lagi mengenai pemanfaatan media dalam pembelajaran. Dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Ada 6 langkah yang bisa ditempuh guru pada waktu ia mengajar dengan mempergunakan media. Yang pertama ada merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua, persiapan guru. Yang keempat, persiapan kelas. Yang keempat, langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. Yang kelima, langkah kegiatan belajar siswa. Yang terakhir yaitu yang keenam, langkah evaluasi pembelajaran. Sekian, terima kasih mereview materi dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.